Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di channel Bunda Clara. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita tulis shalawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan bershalawat, kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Langit Jogja sore itu mendung, awan menggantung seperti hati Raka yang tak menentu. Pemuda 20 tahun itu berdiri di pinggir jalan dengan ransel besar di punggung. Matanya mencari-cari sebuah rumah bercat krem yang konon katanya menjadi rumah kos paling nyaman di sekitar kampusnya. Nomor 17. Harusnya ini, gumamnya. Gerbang besi berderit ringan saat ia mendorongnya. Halaman rumah cukup luas, asri, dan dipenuhi aroma bunga melati yang samar terbawa angin. Hujan gerimis mulai turun saat seorang perempuan membuka pintu depan. "Mas Raka, ya?" Suaranya tenang, lembut, dan penuh wibawa. Wajahnya ramah namun menyimpan keanggunan yang sulit dijelaskan. Raka mengangguk. "Iya, Bu. Saya Raka." Katanya bisa mulai masuk kos hari ini. Perempuan itu tersenyum. Usianya jelas jauh di atas Raka, mungkin 40, tapi pesonanya tak kalah dengan wanita muda. Kulitnya bersih, rapi dalam balutan daster panjang, rambutnya disanggul sederhana. Aura keibuannya kuat, tapi ada sesuatu yang membuat dada Raka sedikit bergetar. Ketenangan yang memikat. "Masuk dulu." "Hujan," katanya sambil mempersilakan. Raka melangkah masuk. Rumah itu hangat, harum kayu manis dan kopi. Ia merasa seolah melangkah ke tempat yang tak hanya akan menjadi tempat tinggal, tapi juga saksi dari perubahan hidupnya. "Namaku Bu Lestari," ujar sang ibu kos, sambil menyiapkan segelas teh hangat. "Tinggal di sini cuma sama anak kos. Suamiku sudah lama meninggal. Anakku sudah menikah dan tinggal di Jakarta." Raka hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu harus berkata apa. Tatapan mata Bu Lestari begitu teduh, namun menyimpan luka yang mungkin belum sembuh sepenuhnya. Sementara itu, matanya pun kadang menatap Raka dengan cara yang sulit dijelaskan, antara kehangatan seorang ibu dan sesuatu yang lain. Kamar Raka cukup besar. Tempat tidur kayu jati, meja belajar, jendela menghadap ke taman belakang. Saat ia menaruh tasnya, hujan mulai deras. Di luar, angin menderu, namun di dalam rumah itu, kehangatan mulai tumbuh perlahan. "Malam nanti, makan di sini saja. Saya masak untuk anak-anak kos. Sekalian biar kenalan," ucap Bu Lestari sambil berdiri di ambang pintu kamar. Raka menatapnya, tersenyum canggung. "Terima kasih, Bu. Baik sekali." Bu Lestari tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyumnya berbeda, ada lirikan mata yang singkat, seolah mencoba membaca isi hati Raka. Seolah ingin tahu, apakah ia sadar bahwa kehidupan mereka berdua akan segera berubah. Dan Raka belum tahu, malam itu makan malam bukan hanya tentang perkenalan, tapi tentang awal dari sebuah perasaan yang seharusnya tak tumbuh, namun tetap menyala. Malam menjelang di rumah kos Bu Lestari. Hujan belum reda sepenuhnya, masih menyisakan rinai yang menetes pelan di luar jendela. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan dedaunan yang bergerak lembut tertiup angin malam. Suasana tenang, nyaris seperti waktu yang berhenti. Raka sudah membersihkan diri dan mengganti baju. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana training panjang. Saat keluar dari kamar, aroma masakan langsung menyambutnya, tumis buncis, ayam kecap, dan sambal goreng kentang. Perutnya yang sejak tadi hanya diisi roti isi dari stasiun mulai bergemuruh. Di ruang makan, sudah ada 3 anak kos lainnya. 2 laki-laki dan 1 perempuan, semua tampak lebih senior, entah semester berapa. Raka menyapa mereka dengan canggung, lalu duduk di kursi kosong. Dan tak lama kemudian, datanglah Bu Lestari, dengan daster yang kini berganti warna biru laut, rambutnya diurai sebagian. Ia membawa piring-piring dan nasi hangat. "Makan yang banyak ya, Raka," ucapnya lembut. Raka tersenyum. "Iya, Bu. Terima kasih ya, makanannya enak banget baunya." Bu Lestari membalas dengan senyum kecil yang dalam. Ada sorot kehangatan di matanya, tapi juga sekilas sorot perasaan lain yang Raka belum bisa tebak. Saat semua mulai makan, Bu Lestari duduk di ujung meja, tak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum melihat percakapan anak-anak kos yang mulai akrab.
Tapi yang tidak mereka lihat adalah tatapan-tatapan diam yang kadang saling bertemu antara Raka dan Bu Lestari. Tatapan yang tak panjang, tapi cukup untuk membuat dada Raka hangat dan aneh. Malam semakin larut. Sekitar pukul 10 malam, rumah sudah mulai sunyi. Raka belum bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, membaca beberapa modul orientasi mahasiswa. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia teringat tatapan Bu Lestari saat di meja makan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pikiran. Ada kelembutan yang terasa begitu dalam, seolah lebih dari sekadar keramahan seorang pemilik kos. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok. Mas Raka, suara Bu Lestari. Raka cepat berdiri dan membuka pintu. Iya, Bu. Bu Lestari berdiri dengan tangan membawa segelas susu hangat. Baru masukkan. Biasanya susah tidur di tempat baru. Ini biar cepat tenang, ucapnya, menyodorkan gelas itu. Oh, makasih banyak, Bu. Wah, perhatian banget. Raka tampak sungkan, namun matanya tidak bisa berbohong. Ia kagum. Bu Lestari tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar di ambang pintu. Matanya menatap ke dalam kamar, lalu beralih ke wajah Raka. Ada hening sejenak. Kamar kamu paling ujung. Dulu anakku yang tidur di situ, katanya lirih. Kadang saya masih suka kesini malam-malam, cuma buat ngecek. Bukan ngecek kamarnya, tapi ngecek perasaan sendiri. Apakah saya masih kuat tinggal di rumah ini sendirian? Raka terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata Bu Lestari yang membuat hatinya berdesir. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi ada rasa iba. Rasa ingin melindungi. Rasa ingin dekat. Saya senang Mas Raka tinggal di sini. Energinya beda. Menenangkan, lanjut Bu Lestari. Senyum tipis di bibirnya kini terlihat lebih tulus. Tapi sekaligus lebih rapuh. Bu, Raka akhirnya berkata pelan, saya juga senang bisa tinggal di sini. Rasanya kayak rumah. Bu Lestari mengangguk, lalu berbalik. Selamat tidur, Raka, ucapnya sebelum berjalan kembali ke kamarnya di tengah lorong rumah yang kini senyap. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri di jendela kamarnya, memandangi taman yang masih basah. Tiba-tiba, dari sela jendela, ia melihat sesuatu. Di balik tirai kamar Bu Lestari yang hanya tertutup sebagian, ia melihat bayangan sang ibu kos sedang duduk di ranjang. Tidak sedang tidur. Tidak juga membaca. Melainkan dia menatap keluar jendela, ke arah kamarnya. Apakah dia juga sedang berpikir tentang Raka? Raka buru-buru mundur dari jendela. Jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi ia tidak takut. Tidak merasa bersalah. Justru ada sesuatu yang tak bisa ia tahan. Rasa penasaran, rasa tertarik, dan rasa yang mungkin baru tumbuh malam itu. Rasa yang berbahaya, tapi terlalu indah untuk diabaikan. Matahari pagi di Jogja menyelinap malu-malu dari balik tirai jendela kamar Raka. Suasana setelah hujan semalam terasa segar, namun hatinya masih dibalut kegelisahan yang belum terdefinisikan. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, ada semacam dorongan batin untuk ke dapur lebih dulu. Seperti ingin mencari aroma kopi dan sosok yang kini memenuhi pikirannya sejak semalam. Langkah-langkahnya pelan menyusuri lorong kayu rumah itu. Rumah kos Bu Lestari memang punya suasana seperti rumah nenek di kampung. Hangat, sunyi, tapi penuh kehadiran. Saat sampai di dapur, benar saja. Bu Lestari sudah di sana. Mengenakan blus putih sederhana dan kain batik yang diikat rapi. Rambutnya masih setengah basah, dikuncir rendah. Ia tampak sedang menyaring kopi dengan alat manual, caranya begitu tenang dan anggun, seperti ritual pagi yang sakral. Oh, Mas Raka sudah bangun, katanya sambil tersenyum. Biasanya anak kos baru suka bangun kesiangan di minggu pertama. Hehe, saya kebangun lebih awal, Bu. Belum bisa tidur nyenyak juga. Raka menggaruk tengkuknya, gugup tapi senang bisa menyapanya pertama kali pagi itu. Mau kopi? Tawar Bu Lestari sambil menuang air panas perlahan, uapnya naik bersama aroma khas yang menenangkan. Mau banget, jawab Raka cepat, mungkin sedikit terlalu cepat. Bu Lestari tersenyum kecil melihat antusiasme itu. Ia mengambil satu cangkir keramik dan menyodorkannya.
Jemari mereka sempat bersentuhan ringan saat gelas berpindah tangan. Sekejap. Tapi cukup untuk membuat detak jantung keduanya berubah ritme. Kopi bikinan ibu ini rasanya beda. Kayak, kata Raka sambil menyesap. Kayak, ada rasa masa lalu. Bu Lestari terdiam sejenak. Tatapannya mengarah keluar jendela. Saya belajar bikin kopi seperti ini dari suami saya dulu. Dia pecinta kopi. Waktu dia meninggal, saya masih terus bikin setiap pagi. Buat mengingat. Raka menunduk, menghormati kesedihan yang mendadak menyelinap. Tapi di balik kalimat itu, ia merasa ada ruang kosong yang belum tertutup dalam hidup Bu Lestari. Dan anehnya, Raka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang mengisi ruang itu. Kalau boleh tahu, Raka memberanikan diri bertanya, kenapa ibu nggak menikah lagi? Maksud saya, ibu masih muda, masih cantik. Kalimat itu menggantung. Raka buru-buru menyadari bahwa ucapannya mungkin terlalu berani. Tapi Bu Lestari hanya menoleh pelan. Tatapannya menenangkan, tapi juga dalam. Karena saya belum merasa ada yang bisa saya percaya sepenuhnya. Katanya, saya bukan takut jatuh cinta, saya takut jatuh sendirian. Jawaban itu memukul pelan dada Raka. Ia tidak tahu harus membalas dengan kata apa. Ia hanya menatap Bu Lestari, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa wanita ini bukan hanya sosok keibuan, tapi juga seorang perempuan yang sedang sendiri, bertahan, dan menyimpan perasaan yang lama terkunci. Hari-hari berikutnya berlalu pelan, tapi ada sesuatu yang berubah. Raka mulai sering membantu di rumah. Kadang ikut menyapu halaman, kadang membantu mencuci piring. Alasan yang ia pakai sederhana, biar tidak bosan di kamar. Tapi semua tahu, terutama Bu Lestari, bahwa kehadiran Raka mulai menempati ruang yang lebih personal. Sore itu, saat anak-anak kos lain pergi nongkrong, Raka justru memilih tinggal di rumah. Bu Lestari sedang menyiram tanaman. Ia memakai topi kebun dan sarung tangan. Melihat itu, Raka langsung turun tangan. Boleh bantu, Bu? Tanyanya. Tumben gak ikut teman-temannya? Tanya Bu Lestari balik. Mereka ngajak ke angkringan. Tapi, saya lebih suka lihat ibu siram bunga. Jawab Raka santai. Bu Lestari tertawa ringan. Gombal. Tapi jujur. Mereka mulai menyiram bunga bersama. Di tengah sore yang teduh, dengan matahari kemerahan dan angin kecil menerbangkan dedaunan kering. Percakapan mereka ringan, tapi kadang terhenti karena tatapan mereka saling bertemu, terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Saat selesai, tangan Bu Lestari kotor oleh tanah. Ia berusaha melepas sarung tangannya, tapi sedikit kesulitan. Boleh saya bantu, Bu? Raka mendekat. Bu Lestari diam. Tak menjawab. Tapi ia menyodorkan tangannya. Raka perlahan membuka sarung tangan kain itu, satu persatu. Jari-jarinya menyentuh kulit Bu Lestari yang halus namun sedikit kasar, karena pekerjaan rumah. Detik itu terasa panjang. Sunyi. Tapi tidak canggung. Justru seperti penantian yang akhirnya mendekat. Selesai, bisik Raka. Mereka masih berdiri begitu. Dekat. Dan dalam diam itu, ada sesuatu yang tak tertahankan. Seandainya waktu berhenti, mungkin keduanya tak keberatan. Karena tak ada suara, tak ada orang lain, hanya mereka, dan perasaan yang mulai tumbuh liar, keluar dari batas yang seharusnya. Malamnya, di kamar masing-masing, mereka sama-sama gelisah. Bu Lestari duduk di meja rias, menatap cermin. Di balik wajah yang tegar, ia menyadari bahwa ia telah membuka pintu hatinya lagi, kepada seseorang yang jauh lebih muda, dan lebih berbahaya. Tapi hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena harapan. Sementara itu, Raka menatap langit-langit kamarnya. Dan dalam hati kecilnya, ia bertanya, apa aku mulai jatuh cinta pada Bu Lestari? Hari-hari di kosan Bu Lestari mulai berubah, tapi tak ada yang benar-benar mengatakannya secara langsung. Para penghuni lain mungkin tak sadar, tapi diam-diam waktu menjadi saksi bagaimana dua hati, yang seharusnya menjaga jarak, justru saling mendekat dalam senyap. Raka jadi sering terlihat di dapur, taman, atau ruang tengah bersama Bu Lestari. Mereka tak selalu bicara banyak, tapi kehadiran itu cukup membuat suasana jadi berbeda. Bagi Bu Lestari,
Kehangatan yang dulu lama hilang perlahan muncul kembali. Tapi ia tetap menjaga jarak. Menahan diri. Karena ia tahu, dunia di luar rumah ini bisa kejam ketika memberi label. Dan hari itu, label pertama mulai menyusup pelan. Sore itu, dua anak kos perempuan sedang berbincang di teras. Raka sedang membantu Bu Lestari mengganti lampu taman di halaman belakang. Aku tuh heran deh, si Raka itu kayaknya dekat banget sama Bu Lestari. Ya? Bisik salah satu dari mereka. Emang. Masa kemarin aku lihat mereka duduk di dapur malam-malam. Padahal udah sepi. Mau ngobrol apaan coba? Tawa kecil menyusul. Suara mereka tak keras, tapi cukup untuk ditangkap oleh satu orang yang lewat. Dina, penghuni kos senior yang dikenal cerewet dan sok tahu. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menyimpan informasi itu dalam ingatannya. Dan seperti kebiasaan buruk banyak manusia, kabar kecil mudah tumbuh jadi rumor besar. Senja itu hujan turun tiba-tiba. Raka yang baru pulang dari kampus tak membawa jas hujan. Ia sampai di rumah dalam keadaan basah kuyup. Saat mengetuk pintu, Bu Lestari membukakannya sendiri, dan langsung terkejut melihat kondisinya. Astaga, Mas Raka. Kok bisa basah gitu? Ayo masuk, cepet, katanya panik. Raka masuk dengan langkah cepat. Air menetes dari bajunya, membuat lantai licin. Ibu, maaf, lantainya jadi kotor. SSHH, duduk dulu, biar ibu ambil handuk. Bu Lestari masuk ke kamarnya dan keluar membawa handuk tebal dan baju hangat, jaket bekas milik suaminya. Ia menyerahkannya sambil berkata, ini masih bersih, pakai dulu aja. Jangan sampai masuk angin. Raka menerimanya, tapi matanya menatap Bu Lestari dalam-dalam. Bu, ucapnya lirih. Bu Lestari menoleh, hendak pergi memberi ruang agar Raka bisa ganti baju. Tapi kalimat Raka menahannya. Kenapa ibu selalu sebaik ini ke saya? Bu Lestari diam. Karena saya tahu rasanya sendiri, jawabnya pelan. Saya tahu rasanya jadi seseorang yang hanya ingin didengar, dihargai, tapi malah dilupakan. Raka berdiri. Bajunya masih basah, rambutnya menetes, tapi ia tak peduli. Ia mendekat. Jarak mereka kini tinggal beberapa jengkal. Ibu tahu nggak? Saya merasa rumah ini jadi rumah. Cuma karena ada ibu. Bu Lestari menatapnya. Matanya bergetar. Ia ingin berkata, ingin menolak, ingin mengingatkan bahwa mereka punya batas. Tapi suaranya tak keluar. Hanya dadanya yang sesak. Apa saya keterlaluan? Tanya Raka pelan. Bu Lestari menggeleng. Tapi ia juga tak menjawab iya. Mas Raka, hubungan ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kita berbeda dunia. Tapi hati kita sama, kan? Pertanyaan itu mengguncang Bu Lestari. Ia memalingkan wajah. Hati kadang tak cukup. Dunia kita akan menghukum kita, Mas. Keesokan harinya, Bu Lestari mendapatkan tamu tak biasa di ruang tamu. Dina. Dengan senyum basa-basi, Dina membuka obrolan. Bu, saya cuma pengen ngobrol baik-baik, ya? Soalnya beberapa anak kos mulai ngerasa nggak nyaman. Bu Lestari mengerutkan alis. Ada masalah, Dina? Ya, sebenarnya ini bukan urusan saya sih, Bu. Tapi, soal Mas Raka. Kayaknya dia terlalu sering dekat-dekat ibu. Anak-anak jadi omongin. Takutnya nanti ibu sendiri yang jadi bahan gunjingan. Bu Lestari menghela napas panjang. Suara Dina tidak marah, tapi mengandung racun halus. Teguran sosial yang tajam, dibalut dalam kepedulian palsu. Saya tahu batas saya, Dina. Tapi terima kasih masukannya. Saat Dina pamit, Bu Lestari tetap tersenyum. Tapi setelah pintu tertutup, senyumnya hilang. Ia terduduk di sofa. Kepalanya menunduk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa lelah. Sangat lelah. 4. Jarak yang diciptakan. Sejak hari itu, Bu Lestari mulai menjauh. Ia tak lagi duduk lama di dapur saat Raka datang. Tak lagi membiarkan percakapan melantur ke hal-hal pribadi. Ia kembali jadi ibu kos yang hangat, tapi hanya secara formal. Tidak lebih. Raka merasakannya. Tapi ia tak bisa protes. Ia hanya menatap dari jauh,
merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat tumbuh. Hingga malam itu, saat semua orang tidur, Raka menulis pesan di kertas kecil dan menyelipkannya di bawah cangkir kopi kesukaan Bu Lestari di dapur. Saya tidak menyesal karena menyukai ibu. Tapi saya menyesal karena tak cukup kuat untuk melindungi rasa itu dari dunia. Kalau ibu ingin saya pergi, saya akan pergi. Tapi kalau ibu masih punya ruang walau sedikit, saya akan tinggal, dan diam, asal bisa tetap dekat. Raka. Pagi di kos Bu Lestari kembali seperti biasa. Burung-burung bernyanyi dari balik pohon mangga di halaman belakang. Angin Jogja yang lembut menyentuh dedaunan. Tapi bagi dua orang penghuni rumah itu, pagi ini terasa ganjil. Ada jeda yang belum terjawab, ada pertanyaan yang belum berani dijawab. Bu Lestari menemukan secari kertas kecil di bawah cangkir kopinya. Awalnya ia mengira itu catatan belanja dari anak kos. Tapi saat membacanya, jantungnya berdegup lebih cepat. Tulisan tangan itu milik Raka. Kata-kata yang sederhana, tapi menghantam hatinya seperti ombak yang mengoyak batu karang yang sudah lelah menahan. Saya tidak menyesal karena menyukai ibu. Tangannya gemetar. Ia letakkan kertas itu pelan, seolah takut menyakitinya. Hari itu juga, setelah membaca surat Raka, ponsel Bu Lestari berdering. Nama di layar membuatnya terpaku beberapa detik. Haryo, Jakarta. Haryo, mantan suaminya. Lestari, suara itu masih terdengar berat dan dingin. Aku akan ke Jogja, urusan properti. Kita bisa ketemu sebentar? Untuk apa? Bu Lestari menjawab datar. Untuk Raka, kata Haryo cepat. Anak itu sudah pernah aku temui. Aku tahu dia. Dan aku ingin kamu berhati-hati. Bu Lestari membeku. Apa maksudmu? Aku dengar dari temanku, anak itu sering bersamamu. Jangan ulangi masa lalu, Lestari. Jangan biarkan dirimu dibicarakan orang lagi. Kau terlalu baik untuk jatuh lagi. Panggilan berakhir tanpa jawaban dari Bu Lestari. Malamnya, Raka duduk sendiri di pojok dapur, memandangi sisa kopi yang tinggal setengah gelas. Ia tak tahu apakah Bu Lestari membaca pesannya atau mengabaikannya. Tapi ia tak berharap lebih. Ia hanya ingin mengungkapkan, bukan meminta. Langkah pelan terdengar dari arah koridor. Bu Lestari muncul, mengenakan daster putih dan cardigan abu-abu. Matanya sedikit sembab, tapi senyumnya tetap lembut. Mas Raka, besok kamu pulang kampung, ya? Katanya pelan. Raka mengangkat kepala, kaget. Kenapa, Bu? Libur semester. Sebentar saja. Saya rasa, kita butuh jarak, katanya hati-hati. Bukan karena saya marah. Tapi, karena saya takut. Takut apa? Tanya Raka, menatap lurus padanya. Takut saya akan terlalu jauh masuk ke dalam rasa ini. Kalimat itu membuat ruang dapur yang sempit terasa sunyi. Raka menunduk, lalu berkata, saya tidak akan mengganggu, Bu. Saya bisa diam. Saya bisa cukup tahu diri. Tapi kamu tidak bisa mengubah apa yang akan orang-orang pikirkan. Saya yang akan disalahkan, Raka. Seorang wanita 40 tahun jatuh cinta pada mahasiswa. Dunia tidak akan diam. Tapi saya akan berdiri di depan ibu. Kalau dunia menuduh ibu, saya yang akan menjawab mereka. Bu Lestari menatap Raka. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan lagi anak muda yang polos, tapi seorang pria muda yang mulai tumbuh. Lewat luka, lewat tekad. Koper kecil tergulung pelan di tangan Raka. Di peron stasiun Tugu, ia berdiri menunggu kereta menuju kampung halamannya. Bu Lestari berdiri beberapa langkah di belakang. Ia menolak diantar sampai ke dalam, tapi akhirnya ikut berjalan diam-diam. Saat pengumuman keberangkatan terdengar, Raka berbalik. Ibu, katanya pelan. Terima kasih untuk segalanya. Maafkan saya, kata Bu Lestari, suaranya bergetar. Jangan minta maaf karena mencintai, kata Raka sebelum melangkah naik ke gerbong. Kereta berangkat. Bu Lestari berdiri di sana cukup lama, menatap jalur kereta yang makin kosong. Di dadanya, ada perih yang tidak bisa dijelaskan. Tapi juga ada kedamaian, karena untuk sekali ini, ia tahu, perasaannya nyata. Bukan ilusi. Bukan pelarian. 3 hari kemudian,
sebuah surat datang ke rumah kos. Surat kertas, dikirim lewat pos, bukan lewat pesan instan. Ditujukan kepada Bu Lestari. Isinya hanya 1 halaman. Tapi setiap kalimatnya ditulis dengan hati-hati. Ibu, 3 hari jauh dari kos, saya baru sadar. Bukan Jogja yang saya rindukan, tapi ibu. Saya pikir perasaan ini bisa saya redam, tapi ternyata tidak. Saya tidak berharap ibu membalas rasa ini, saya hanya ingin ibu tahu. Saya jatuh cinta, bukan karena ibu baik atau perhatian. Tapi karena di mata saya, ibu adalah rumah itu sendiri, tempat saya ingin pulang, meski dunia melarangnya. Raka. Bu Lestari memeluk surat itu. Di dalam hatinya, ia belum tahu akan memberi jawaban apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri.